Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Hai, kembali lagi pemirsa bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Etalase ditemani oleh saya Eka Ilham beserta rekan saya Indah Fitri tentunya. Dan kali ini kita tidak hanya berdua ya Eka sekali. Untuk menemani pemirsa, karena kita udah ditemenin oleh narasumber kita nih. Betul sekali. Ada siapa? Ya? Kompak sekali kita bertanyanya ya. Betul. Wah, hari ini kita kedatangan Dokter Irfan nih Eka. Halo, salam kenal. Halo dokter. Aduh. Wah, dok, kita belum mulai tanya jawab tapi udah ada kasus ya dok ya, Nih, sebelah dokter. Jadi kebetulan Eka nih kemarin sempat batuk pilek dari hari Kamis nih dok, dan tenggorokannya sekarang jadi sakit. Kira-kira ini kenapa ya dok ya? Ya, jadi Oke. itu bisa aja gejala dari radang tenggorokan. Wah, Pas banget nih dok, karena hari ini kita punya pertanyaan seputar radang tenggorokan nih dok. Jadi gimana, udah siap belum nih kira-kira? Nah, boleh nih, kebetulan kan ini sudah ada gejalanya nih, biar langsung ditangani dengan cepat nih Indah. Betul, kalau gitu pemirsa harus banget nih menyimak pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada dokter Irfan. Karena ini sangat berkaitan ya, apalagi kan cuaca sekarang tuh nggak nentu ya dok ya. Iya, betul. Kadang panas, kadang hujan. Nah itu biasanya banyak banget orang yang kena batuk dan juga pilek. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam, kayaknya aku pengen pertanyaan dasar dulu nih dok. Radang tenggorokan itu sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya radang tenggorokan itu adalah adanya peradangan atau bisa disebut dengan inflamasi ya pada daerah tenggorokan. Ya, nanti gejalanya bisa berupa nyeri pada tenggorokan atau gatal ya, seperti itu. Wah, berarti bisa dibilang kemungkinan tenggorokan Eka agak nyeri, sakit, dan gatel itu kemungkinan radang juga ya dok ya? Betul. Wah, betul, tapi betul. kira-kira dok, penyebab dari radang tenggorokan ini tuh apa sih dok? Nah, penyebab dari radang tenggorokan itu sendiri ya bisa disebabkan oleh alergi. Ya, pada kasus-kasus beberapa orang yang mempunyai alergi bisa menyebabkan radang tenggorokan. Betul, betul. Kemudian juga bisa disebabkan adanya benda asing, ya, baik berupa virus maupun bakteri ya, yang menginfeksi di bagian tenggorokan kita. Oh, berarti apakah beda dok antara batuk biasa gitu ya? Kalau misalnya kita batuk aja, bisa nggak itu menjadi salah satu penyebab dari radang tenggorokan Nah, gitu? ya jadi sebenarnya kan tenggorokan ini merupakan pusat dari perhubungan organ-organ yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi kalau ke atas dia berhubungan dengan hidung, kemudian kalau ke bawah bisa berhubungan dengan paru-paru dan juga lambung ya, pencernaan. Jadi gejalanya tidak hanya nyeri pada tenggorokan saja, bisa kalau infeksinya itu ke atas bisa menyebabkan pilek ya, atau sakit pada daerah wajah, atau juga bisa menyebabkan batuk atau bahkan bisa menyebabkan sesak ya kalau sampai menginfeksi organ paru-paru seperti itu. Wah, aduh serem juga ya. Mana kebetulan juga Eka ini udah 2 hari nih dok tenggorokannya sakit. Tapi kira-kira dok, bakal ada efek sampingnya nggak sih kalau nggak cepet-cepet Eka obatin dok? Nah, sebenarnya dari radang tenggorokan itu sendiri ya, kita bisa cepat pulih dengan meningkatkan imunitas kita. Ya, karena di dalam tubuh itu sudah ada pelindung-pelindung dari benda-benda asing yang masuk tadi gitu ya, yang menyebabkan kita bisa sembuh. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan makanan yang bergizi ya, kemudian juga minum air yang cukup ya, kemudian bisa juga dengan istirahat yang cukup sehingga imun meningkat dan bisa membaik lagi. Kayak gitu berarti ya, efek sampingnya gitu ya dok ya. Ya. Tapi bahas-bahas soal tenggorokan aku jadi gatel ya tenggorokan ya, aduh. Tapi kan ya dok ya, radang tenggorokan itu kan tadi salah satu penyebabnya dari virus nih dok. Ya. Nah itu tuh kira-kira bisa nular nggak sih dok, kan dari virus ya, otomatis Ya, tentu bisa saja. nggak gitu? Iya, karena tenggorokan ini kan tadi ya penghubung dari dunia dalam tubuh kita dan juga dunia luar, maka itu kita juga bisa menyebarkan ke orang lain.
Ya, selain kita bisa menyebarkan orang lain, kita juga bisa terkena virus ataupun bakteri dari orang lain gitu. Berarti benar-benar harus jaga jarak ya dok ya kalau Iya, misalnya kita mengalami radang tenggorokan tersebut gitu ya, ternyata biar nggak nyebar. Betul tuh. sekali, apalagi kalau semisal ya kayak Eka gini ya dok ya, batuk, pilek, terus tenggorokan sakit, ini alangkah baiknya gelasnya sendiri ya dok ya. Ya, betul. Karena penularannya itu lebih cepat lewat air liur ya dok ya, dibanding kayak bersin di depannya gitu dok. Iya, penularannya itu bisa lewat air liur ya. Air liur baik secara langsung maupun berbentuk droplet tadi yang bersin. Karena ketika bersin kita mengeluarkan cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita. Wah, ternyata seperti itu ya. Jadi walaupun cuma radang biasa, itu efeknya juga bisa ke paru-paru kalau ke bawah, kalau ke atas jadi batuk pilek. Dan itu bisa nyerinya bisa lama ya dok kalau nggak cepet-cepet diobatin? Iya, betul. Gitu. Oke, tapi dok, untuk penanganan pertamanya sendiri ketika kita merasakan radang tenggorokan itu bagaimana dok? Nah, tentunya yang pertama harus dilakukan tadi meningkatkan imunitas ya dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian hindari makanan-makanan yang menyebabkan radang tenggorokan. Wah, apa aja nih dok makanannya dok? Ya, jadi makanan-makanan itu ya seperti makan makanan pedas, kemudian makan makanan yang berminyak, bersantan, kemudian juga makanan ataupun minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, ya seperti minum es ataupun makan makanan bakso yang terlalu panas, itu akan mengiritasi tenggorokan kita. Wah, jangan-jangan ini gara-gara kebanyakan makan rendang ya, tadi disebutin berminyak, pedas, dan santan. Oh iya ya, tapi emang itu semua jenis-jenis makanan yang kayaknya lumayan sulit untuk dihindari ya dok ya. Karena makanan di Indonesia kan rata-rata semuanya gurih, pedas ya kan, tapi itu harus kita hindari gitu. Ya, sebenarnya sih bukan harus dihindari, tetapi cara kita makan tidak melebihi porsi gitu. Jadi tidak berlebihan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih dok, sewaktu-waktu kita ternyata kena nih radang tenggorokan gitu ya dok ya. Itu gimana cara kita untuk mengobatinya secara alami dulu? Kalau misalnya kita nggak sempet datang ke rumah sakit gitu dok. Ya, tadi dengan meningkatkan imunitas, ya bisa juga dengan meminum banyak air ya. Banyak air ya minum berarti. air matang biasa gitu. Atau bisa juga dengan memakan obat pereda nyeri. Tapi kalau misalnya sudah 2 hari atau 3 hari tidak membaik, sebaiknya periksakan ke dokter untuk dilihat apakah penyebabnya dan ditangani obat yang lebih tepat lagi. Oh iya, tapi dok kemungkinan ini radang ini bisa jadi amandel nggak sih dok? Karena kan katanya yang di kalangan umum nih dok bilang kalau penyebab dari amandel itu dari radang yang dibiarkan. Tapi apa gejalanya sama atau beda dok? Betul, sebenarnya di tenggorokan kita ini ada berbagai macam organ ya, baik itu paring ya ataupun amandel tadi biasa disebut dengan tonsil. Oh ya. Dan juga ada lagi satu lagi laring ya, yaitu pita suara. Jadi nanti dari lokasi radang yang terkena itu akan menimbulkan efek yang berbeda atau gejala yang berbeda. Contoh pada amandel nanti gejalanya bisa seperti nyeri menelan karena amandelnya mengalami pembengkakan. Atau bisa juga kalau misalnya pada pita suara bisa menyebabkan suara menjadi serak ya, atau bisa hilang suaranya untuk sementara karena ada peradangan tadi. Ya tentunya radang tidak boleh dibiarkan dimanapun lokasinya karena bisa menyebar ke lokasi sekitar organ-organ di tenggorokan tadi gitu. Wah, ternyata jangan dibiarkan ya, walaupun memang kelihatannya penyakit biasa ya dok ya, penyakit yang umum dirasakan entah ketika kita demam, batuk pilek, habis itu radang, ya udah dibiarin gitu aja, itu ternyata tidak baik ya. Betul, makanya kalau misalnya merasakan gejala yang tadi sudah dokter sebutkan gitu ya dok ya, sebisa mungkin kita mencari obat gitu ya, penanganan pertamanya gitu, kayak tadi minum air hangat bisa gitu kan, atau berkonsultasi secara langsung gitu kepada dokter. Tapi kalau dalam pandangan medis nih dok, penyakit radang tenggorokan ini termasuk penyakit yang berbahaya atau tidak sih dok? Ya, sebenarnya penyakit radang tenggorokan ini tidak terlalu berbahaya ya, karena dengan kemampuan imunitas kita ya, dengan pola hidup yang lebih baik lagi, biasanya cepat sembuhnya. Tetapi jika tidak diperbaiki pola hidupnya, kemudian dibiarkan begitu saja, misalnya masih
nyeri atau masih sakit dalam beberapa hari, misalnya sehari atau 2 hari, itu bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya tadi gitu. Bisa menyebar peradangannya di daerah tenggorokan atau bahkan bisa ke paru-paru atau ke hidung seperti itu. Wah, ya itu dia tadi ya penjelasan dari dokter ya Indah. Bener, makanya kita itu nggak boleh menyepelekan hhal sekecil apapun ya dok ya. Betul. Karena kalau misalnya kita sepelein, malah nanti makin makin menjadi hal yang besar dan berbahaya gitu. Betul sekali. Nah, tapi dok, kira-kira dari radang tenggorokan ini ketika sudah beralih ke amandel tadi dok, itu penyebabnya bakal sakitnya lebih-lebih nggak sih dok? Udah amandel iya, radang iya, itu jadi satu kesatuan penyakit yang sakit banget ya dok ya? Iya betul, jadi akan muncul gejala-gejala lain. Aduh. Kayak demam tadi ya dok ya, bisa sesak napas juga ya. Waduh, pokoknya ngeri banget ya pemirsa kalau misalnya nih kita mengalami gejala radang tenggorokan tersebut, tapi malah kita biarin aja ya kan dok. Dan juga gejalanya itu tadi kan yang sudah disampaikan hanya pada bagian yang terkena radang saja, tapi kita juga karena peradangannya yang hebat, kita akan mengalami gejala sistemik tadi, seperti demam, kemudian pusing, sakit kepala, atau badan pegal linu seperti itu, karena memang ada benda asing dalam tubuh kita, baik virus ataupun bakteri. Itu dia tadi ya. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak untuk pemirsa di rumah? Ya, jadi untuk pemirsa di rumah boleh memakan makanan apa saja, tetapi pada porsinya. Ya, tentunya makan makanan berminyak, bersantan, makan makanan pedas, minum minuman dingin ataupun yang terlalu panas itu tidak dikonsumsi berlebihan agar tidak mengalami radang tenggorokan seperti itu. Nah itu dia tadi ya saran dan juga advice dari dokter nih untuk kita. Kalau bisa kita tuh meminimalisir lah ya makanan-makanan yang bisa menyebabkan datangnya radang tenggorokan. Ditambah kan sekarang juga musim sudah mulai pancaroba ya dok ya. Jadi itu kita harus menjaga imun kita. Betul gitu. sekali, menjaga imunitas dengan mengubah pola makan menjadi makan makanan yang lebih sehat dan lebih bergizi tentunya. Karena kalau udah sakit tenggorokan, demam, pusing itu rasanya nggak enak banget ya di badan ya. Iya, betul banget pemirsa. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga nih ya imunitas kita. Kan kita udah dapat nih ilmu baru dari dokter Irfan ya kan mengenai radang tenggorokan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang sama gitu, melakukan kesalahan yang sama ya dok ya. Betul sekali. Nah Indah dokter, kayaknya kita harus jeda dulu nih karena ada pariwara yang mau lewat. Wah betul, sayang sekali ya dokter. Tapi kita mau ngucapin terima kasih dokter sudah hadir di sini. Terima kasih dokter, dok. Pokoknya jangan bosan-bosan ya dokter untuk menemani kita dan juga mengedukasi pemirsa. Betul sekali. Apalagi yang pastinya ilmu yang dokter berikan ini bermanfaat sekali untuk kita dan untuk pemirsa di rumah. Oke deh pemirsa, kalau gitu jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Etalase Indonesia. Oke, terima kasih ya dokter. Terima kasih. Maaf ya tadi.